Yang pertama, kalau mau liburan hemat, itu kita ajak teman sebanyak-banyaknya. Makin kita banyak teman, makin kita ngajak teman, itu budgetnya semakin semakin itu ya, semakin sedikit menurut aku. Misal aja kalau mau sewa kamar kan cuma beberapa jam aja kan, kita nggak seharian di kamar. Ini kan yang paling disayangkan ini kan karena waktu sekarang ini sedang terjadinya pandemi. Banyak Ya, traveler juga yang mengurungkan niat untuk melakukan perjalanan. Nah, bagi Lilis, apakah ini sebuah hambatan untuk melakukan bepergian atau justru memang ini waktu yang tepat? Oh, mungkin ini tempat wisata baru sepi, kita harus datang sebelum orang banyak datang. Apakah seperti itu? Halo, hmm, eh, nama namanya Lilis ya. iya, Lilis, betul Lilis ya. lengkapnya Lilis Lilis Andreas Tuti. Andreas Tuti. Kalau saya panggil Lilis atau Serasa Tuti. sih, nggak pernah ada yang panggil Gigi. Lilis atau Andre biasa ya. Ya saya Lilis ya. Oke Lilis. Eh, jadi gini, saya tuh pernah mendengar bahwa Lilis itu punya jiwa petualang. Nah, jiwa petualang itu mungkin dapat Hah? berbagi kisah dengan semua orang, banyak orang. Mungkin dapat diceritakan kisah apa saja yang menarik, mungkin kayak gitu. Nah, mungkin yang perlu saya tanyakan yang pertama itu sebenarnya Lilis itu profesinya apa sih? Kok kenapa bisa sering bepergian ke sana kemari? Ah, karyawan swasta sih, biasa. Ya, Tapi bukannya karyawan kalau swasta. karyawan, tapi bukannya kalau karyawan swasta itu punya batasan waktu ya? Iya nggak sih? Iya, iya sebenarnya ada. Cuman kan kita kalau mau berpergian kan pasti cari waktu yang cocok. Mungkin pas liburan atau pas tanggal merah gitu sih. Nah, waktu yang cocok itu bagi Lilis itu waktu yang seperti apa? Apakah memang diambil dari weekend saja atau mencari waktu ya mungkin pulang kerja atau gimana? Menurut Lilis Kebanyakan gimana? sih weekend ya. Kebanyakan sih weekend. Tapi kadang kalau memang lagi suntuk itu ya kadang eh, pakai acara bolos juga sih. Oh ya, sering bolos kayak gitu. Enggak sering sih, kadang. Tapi setelah setelah Lilis bilang kalau bolos di podcast ini, bukannya nanti kalau ketahuan atasan Lilis kena ya? Enggak ya? Udah ketahuan sih. Iya, atasan sih maklumin ya. Kadang kan beban pekerjaan mungkin agak bikin stres gitu kalau karyawannya izin refreshing gitu. Saya kira nggak masalah sih kalau saya. Oh ya, berarti memang memang udah dibiarin gitu ya. Memang Iya, udah sebenarnya wataknya. gitu. Iya, iya benar. Kita Nah, kerja buat apa sih? iya ya, buat Iya, apa emang? Memang tujuan kerjanya buat apa? Buat hiburan emang. iya, kita iya, kita gini, kita udah capek-capek kerja. Kita udah pakai tenaga kita, kaki, tangan, pikiran gitu kan. Terus sekali-sekali lah nyenengin badan, nyenengin pikiran, refreshing, main-main kemana gitu kan. Nggak cuma melulu cari uang aja sih. Satu. Nah, ini sangat menarik ini. Kalau Bilangnya enggak itu itu kan, sih bonus. oh ya bonus. Ini sangat menarik nih. Ya. Ini sangat menarik banget. Jadi eh, ketika udah capek,
kita jenuh, kita bosan dengan pekerjaan sehari-hari kita, terus kita luangkan waktu untuk bepergian. Nah, tempat-tempat favorit apa aja sih yang sering dikunjungi? Kalau aku kemana aja sih ya, selama selama enak buat refreshing, ke tempat baru oke juga, tapi lebih suka ke pantai sih. Ya, Aku kenapa favorit pilih pantai. pantai? Kenapa pilih pantai? Ya, Kenapa nggak gunung, nggak apa ya? hutan, nggak tempat Suka aja. wisata yang lebih apa ya, ya lebih ke sifatnya nggak ke tropis. Kenapa? Apakah punya kenangan tersendiri Ya, mungkin? suka aja sih ya. Itu nggak perlu alasan. Ya. Nggak juga. Setiap setiap kita main, setiap kita ya, liburan pasti punya cerita sendiri. Cuman nggak ada hal khusus sih kenapa lebih suka pantai. Nah, ini sangat menarik juga nih. Setiap liburan kita Oh, pasti punya cerita sendiri. Cerita yang paling menarik saat liburan apa nih? cerita menarik saat liburan banyak sih, banyak. Yang paling ya, kalau yang paling sih menurut aku waktu liburan ke Bali, liburan terjauh Oh ya, selama ini. gimana? Ya, gimana? Aduh, Iya, gimana ya? kronologi Sebenarnya kan ceritanya. ya kan bocorannya. Sebenarnya pengen ke Bali itu udah lama ya waktu SMP, cuman waktu itu belum kesampaian. SMA sampai kerja pun belum kesampaian, baru awal tahun 2020 kemarin baru kesampaian kan. Itu pun dadakan, teman saya yang ngajakin itu. Eh, Malam-malam jam 8 malam itu tiba-tiba WhatsApp, please ke Bali gitu kan bilangnya. Langsung aja gue jawab, mau dong gitu, tanpa pikir oh kapan, gini gini gini, tanpa banyak pertanyaan, bilang mau dong gitu. Terus mau tanya lagi, Iya, jadi udah gitu aja ya. kok udah sih. Kayaknya banyak yang ditutupi ini. Saya curiga Enggak ini. sih, enggak. Nah, selama di Bali ngapain aja? Nanti kalau aku udah cerita itu nanti panjang lebar nanti, Gak apa-apa. enggak apa ya, enggak kelar-kelar nanti. Kalau bisa-bisa bikin ngantuk. Ya udah nanti bikin sesi 1, sesi 2, Jangan sesi 3. sesi-sesi ya, enggak apa aja. Eh Dulu waktu ke Bali awal tahun 2020 ya, kalau nggak salah tanggal 3 sampai tanggal 5 atau 6. Itu kita berangkat Jumat malam, izin dari perusahaan buat pulang lebih cepat, berangkat malam sekitar habis Isya ya kalau nggak salah. Kita ke sana bertujuh, teman-teman sendiri sih sopirnya, jadi asik juga, liburan low budget dan sangat seru sih menurut aku. Kita berangkat bertujuh, itu cowoknya 3, ceweknya 4. Terus apa ya, aku nggak pinter sih itu cerita. Kita berangkat malam-malam, sampai sampai pelabuhan itu jam Labuan setengah 6 Ketapang kalau ya? nggak salah. Ya, Banyuwangi ya? ya Banyuwangi. Setengah lagi dapat sunrise. Pertama kalinya juga naik kapal. Pertama kalinya liburan jauh, pertama kalinya ninggalin Pulau Jawa, pertama kalinya eh, naik naik kapal ya, kapal feri waktu itu. Kita nyebrang sekitar 45 menit waktu itu aja. Sampai mana sih? Sampai 4 jam, 40 menit. 45 menit ya, Ya. sampai kita nyebrang ya sekitar 45 menit.
Kita lanjut waktu itu pengennya ke Pantai Pandawa ya. Ke Pantai Pandawa. Kayaknya durasinya terlalu panjang deh. Berapa ya? Enggak. Waktu itu kita ke Pantai Pandawa. Ya sebenarnya banyak kalangan sih mau ke sana. Tapi karena teman-teman pada seru, pada lucu, gokil, jadi nggak kerasa seru aja gitu. Pas waktu perjalanan nggak bosen, nggak cemberut, nggak apa gitu. Yang penting seru aja gitu main-main sama temen. Sampai sana, sampai Pandawa jam setengah 3 kalau nggak salah. Sempat nyasar juga, Oh ya, sempat nyasar kemana? kehalang. Sebenarnya kita mau ke Garuda Wisnu Kencana ya, karena cuma ngandelin GPS, pada nggak tahu Bali, jadi kita sempat nyasar ke gunung-gunung gitu. Jalannya sempit dan susah buat dilalui mobil, lumayan. Batu-batu kapur itu ya. Terus, iya Batu Kapur, benar. Udah pernah ke sana ya, Bang? Udah sih sampai sana ke Pantai Pandawa jam setengah 3, cuman kita foto-foto nggak main air sama sekali, cuman sebentar kita balik sih. Balik rencana mau bermalam ke Pantai Kutanya kan, tapi karena hujan kita akhirnya nginep bertujuh tuh, sewa cuman satu kamar 2 bed. Oke. Cewek 4, iya cewek 4, cowoknya 3 itu kita sekamar, ada 2 bed kita sekamar. Cuman sampai subuh kita bersih-bersih, mandi, lanjut lagi perjalanan subuh itu ke Pantai Kuta. Masih gerimis juga sih, sempat sempat foto-foto juga sebentar. Terus kemana ya, ke Tanah Lot waktu itu. Kalau untuk urusan makan, sholat itu di skip aja ya pasti. Kalau itu udah di ya dilalui pasti ya. Kita ke wisatanya aja. Habis ke Kuta, ke Tanah Lot, udah kayaknya. Ini nggak mau diajakin live ini, nggak mau diajakin. Tuh, maaf ya. Oke. Kayaknya Apa harus namanya? ada. Eh, Tadi kan sangat menarik nih. Tiap Hmm, perjalanan pasti kan semua orang juga ingin melakukan perjalanan. Yang paling menarik itu budgeting. Gimana sih mengatur minim budget yang enggak terjadi sampai terjadinya apa ya over budget. Kebanyakan para traveler ataupun para para apa ya para pelancong dia nggak memikirkan manajemen keuangan. Jadi kadang itu apa ya justru yang seharusnya kita itu bisa hemat ya. tapi malah malah kita itu malah kebablasan. Nah, mengatur itu seperti apa sih dan bagi Lilis itu mengatur keuangan low budget untuk bepergian itu seperti apa? Uh, yang pertama, kalau mau liburan hemat, itu kita ajak teman sebanyak-banyaknya. Makin kita banyak teman, makin kita ngajak teman, itu budgetnya semakin semakin itu ya, semakin sedikit menurut aku. Misal aja kalau mau sewa kamar kan cuma beberapa jam aja kan, kita nggak seharian di kamar. Itu kalau kita kan bisa sewa satu kamar buat bareng-bareng ya. Itu kan lumayan. Misal satu kamar 300 per 6 kan cuma 50.000. Bayangkan kalau kita cuma 2 orang kan lumayan kan hematnya 100.000 aja. Iya sih. Kira-kira kemarin ke Bali habis berapa nih kira-kira? Eh, itu liburan low budget banget ya menurut aku. Coba tebak berapa? Ini Berapa? biar ada seru. Sekitar Lihat itu dulu 1 juta, dong. Eh, bukan, 500. enggak juga. Berapa berarti? Kalau dari hitung-hitungan nih,
Sekarang Lilis Ya, itu kan berada di, sekarang di mana? Di Solo ya? ya di Solo. Nah, di Solo menggunakan kendaraan pribadi, berarti menyewa. Menyewa dalam kurun waktu 2 hari. Ya, kurang lebihnya 2 hari. Dua hari Iya. kalau pakai mobil ya jenis kayak Avanza paling sekitar 500.000. 500 kalau dengan dihitung-hitung dengan Kalau supir dengan enggak ya? Kita supir kita ya. sengaja cari teman sendiri biar kita agak hemat juga sih di supir. Oh gitu. Berarti Iya, emang tiap orang paling nggak 200.000 ya? buat itunya akomodasi. Kemarin sih aku sam habisnya ya itu udah mobil semua sih mobil, bensin, makan tuh habisnya 700.000 sampai Semuanya. pulang. Iya semuanya kecuali Dibagi oleh-oleh ya. berapa orang? Enggak dong, itu satu orang dong. Oh, per orang. Iya per 700 orang. tiap orang. Iya Nah, satu orang. Itu menurutku ini udah low budget. ini kan yang paling sayangkan ini kan karena waktu sekarang ini sedang terjadinya pandemi. Banyak traveler Iya. traveler juga yang mengurungkan niat untuk melakukan perjalanan. Nah, bagi Lilis, apakah ini sebuah hambatan untuk melakukan bepergian atau justru memang ini waktu yang tepat? Oh, mungkin ini tempat wisata baru sepi, kita harus datang sebelum orang banyak datang. Apakah seperti itu? Oh, menurut aku sih pandemi ini sangat mengganggu ya. Menurut aku sangat sangat menghambat ya. Ya, semua pasti terganggu. Nggak cuma Iya, sektor tapi pariwisata kan, bisnis, iya, semua ekonomi. sih. Iya, kalau saya sih bukan bukan terus beralasan untuk kesempatan mumpung nggak ada orang yang ke sana gitu. Enggak sih, soalnya kan di masa pandemi juga banyak wisata yang tutup. Kita ngapain ke sana kalau wisatanya tutup kan? Itu sih. Berarti semua semua yang harus kita lakukan itu emang harus mengikuti peraturan pemerintahan, ikuti Iya, protokol kesehatan yang jelas, iya. ya kan? Walaupun kita mau bepergian, ya walaupun kita mau bepergian atau liburan, kita tetap harus Nah, misal mentaati nih, peraturan ya. Ya. misal ketika kemarin kan sebelum ada pandemi kan pernah ke Bali. Nah, misal tidak ada pandemi, tujuan selanjutnya kemana? Pengennya sih ke Jepara ya, Oh ya, ke Jepara, ke Karimun Jawa. Ya. Karimun. Kenapa Karimun? Ya. Kenapa? Pertama belum pernah ke sana. Ya, Terus kedua karena pantai. Terus ketiga karena di sana itu salah satu pantai yang terbagus ya di Indonesia menurut aku. oh Dengar ya, dari cerita sih ya dari di Pulau Jawa. dari internet juga. Tapi di Jawa Timur juga ada loh kayak Karimun loh. Tahu nggak tempatnya di Gimana? mana? Pulau Bawean Enggak tahu. di atas Pulau Gresik. Bawean. Ya, Pulau Bawean, Ya. atas Gresik. Tapi lebih terkenal kalau di Karimun ya. Itu Ya, saya benar. belum pernah dengar. Di sana kan Karimun kan karena banyak apa ya Taman Nasional terumbu karangnya juga, penangkaran hiu itu di sana semua. Jadi memang Hmm. ya cocok sih kalau seandainya tidak ada pandemi bisa ke Karimun. Kalau Karimun ajak-ajak ya. Nah, em, aktivitas setelah melakukan wisata. Kan kadang orang setelah melakukan wisata itu biasanya post foto, atau kalau enggak bikin dokumentasi, bikin video, atau kalau enggak yang lebih pro menjadi
menjadi penghasilan tuh membuat catatan kayak catatan tulisan perjalanan kayak gitu. Nah, Liris bikin seperti itu enggak sih? Kalau saya enggak sih, enggak kepikiran sampai situ. Cukup dikenang aja sama abadikan buat pribadi. Mungkin di sosmed paling itu ya, paling bandel. Nah, padahal kan Nggak bakat kayaknya. padahal kan gini, setiap orang itu kan pengen melakukan perjalanan. Itu pasti. Setiap orang itu pengen. Nah, kadang ketika seseorang yang sudah melakukan perjalanan itu tidak mempublish, tidak mendokumentasikan atau menceritakan perjalanannya itu, kan orang lain juga nggak akan merasakan. Kita Jadi nggak, orang lain yang ingin bepergian yang ternyata nggak bisa bepergian itu nggak bisa mengikuti apa ya, alur kayak kayak orang bepergian gitu loh. Nah, padahal bukannya seseorang yang bermanfaat itu memberikan sesuatu kemanfaatan bagi orang lain. Ya nggak sih kayak gitu. Jadi merasa tertohok ya. Menurut aku sih cara buat memperkirakan orang lain bukan itu aja sih. Gimana ya? Karena saya itu nggak suka ribet ya. Maksudnya bikin video, edit kayak gitu, nulis, aduh, apalagi. Paling cuman foto sih, Oh, gitu. pribadi ya. Sebenarnya kalau foto kan, iya, buat pribadi sih. Gimana ya? Sebenarnya kayak, ya nggak tahu sih. Memang lebih suka gitu aja. Jadi Nggak lebih suka lebih suka gitu. yang post terus habis itu ya itu aja itu. Besok post tempat lain Iya, lagi nikmatin kayak gitu aja ya. buat sendiri. Ya, nikmatin. Ya, ya Nah nih, jarang juga sih. nih mungkin Lilis juga punya saran sih buat para traveler pemula. Kira-kira apa yang harus dilakukan prepare sebelum melakukan perjalanan atau gimana? Uh, kita harus uh, tahu dulu tujuan kita mau kemana. Pertama, tujuan kita mau kemana, hari dan tanggal. Harus tahu juga cuaca, musim hujan atau musim kemarau gitu, kita harus persiapan ya, gitu ya. Terus ketiga, kita harus tahu juga medannya. Kita harus lihat-lihat di internet atau browsing dan terus tempat di sana yang bagus gimana, jarak tempuh, terus kira-kira tiket, budget harus dipikirkan sih menurutku itu. Terus satu lagi ya, kalau di kota luar kota maksud aku, kita jangan sungkan untuk nanya Nah itu ya. Sekarang tradisi ya. tanya itu kayaknya udah hilang. Iya, kebanyakan kita ngandelin gadget ya. Kalau mau ke tempat wisata, tinggal GWS. GPS. Nah, Kalau iya, tanya-tanya Mbah Google. Padahal kan kita punya saudara, kita punya um, tetangga ya, tetangga luar kota maksudnya. iya iya. Itu kan sebenarnya bisa kita tanya. Ya mungkin mereka lebih tahu tempatnya, lebih tahu kondisinya, jadi mungkin bisa kasih solusi atau hal yang lebih apa ya, mungkin menarik Harus gitu dipersiapkan. dibandingkan dengan internet. Ya ya. Oke, terima Iya. kasih